Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuri Asmi Fadila dengan NIM 2514820110003 dari Prodi S1 Farmasi BP 2025 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Video kali ini saya akan menjelaskan sejarah pendirian YRSI Sumatera Barat, nilai perkembangan YRSI Sumatera Barat, konsep pelayanan Islami di era globalisasi. Untuk memenuhi tugas prakuliah, kearsian dan pemikiran Muhammad Natsir dengan dosen pengampu Bapak Afridian Wirahadi Ahmad. Motivasi awal berdirinya YRSI Sumatera Barat yang pertama yaitu Bapak Muhammad Natsir berserta rekan-rekan ingin berbakti kepada Allah dan beriman kepada sesama manusia. Yang kedua yaitu kesadaran akan kondisi Sumatera Barat yang saat itu sebuah kekurangan. Yang ketiga, masyarakat yang sumber yang saling sepakat untuk mendirikan sebuah yayasan rumah sakit Islam. Keempat, adanya masyarakat yang memberikan tenaga berupa tanah dan wakaf. Yang kelima, pada Oktober 1969, Balai Kesehatan Ibnu Sina berdiri, yang merupakan cikal bakal lahirnya YRSI Sumatera Barat. Yang keenam, membangun balai kesehatan sebagai sarana ibadah dan dakwah. Yang ketujuh, sekarang berdirilah banyak rumah sakit Yayasan Rumah Sakit Islam atau YRSI Sumbar yang kita kenal sebagai Rumah Sakit Ibnu Sina di berbagai wilayah di Sumatera Barat. YRSI Sumatera Barat didirikan oleh Bapak Muhammad Natsir pada tanggal 31 Januari tahun 1969. Kemudian disusul oleh pendirian beberapa rumah sakit Islam yang kita kenal sebagai Rumah Sakit Ibnu Sina. Yang pertama yaitu di Bukit Tinggi pada tanggal 30 Oktober tahun 1969. Kemudian Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang pada tanggal 3 Juni tahun 1971. Yang ketiga ialah Rumah Sakit Ibnu Sina Padang pada tanggal 30 Mei 1972. Yang keempat ialah Rumah Sakit Ibnu Sina Payakumbuh pada tanggal 30 Oktober 1972. Yang kelima ialah di Simpang 4 pada tanggal 5 Juni 1975. Yang terakhir ialah Rumah Sakit Panti pada tanggal 10 Oktober 1978. Yang menjadi titik tolak pembangunan Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat ialah untuk mencapai kehidupan umat yang sehat secara jasmani maupun rohani. Yang kedua ialah disediakannya fasilitas umum untuk mencapai maksud tersebut baik secara fisik maupun non-fisik. Yang ketiga ialah menyediakan lapangan praktek. Yang keempat ialah bidang dakwah agar tidak dipisahkan dari masalah-masalah keutuhan. Setelah berkembangnya rumah sakit Islam di berbagai wilayah di Sumatera Barat, Yayasan Rumah Sakit Islam ini mendirikan sebuah universitas yang awalnya dikenal dengan Sekolah Pendidikan Keperawatan di Bukit Tinggi yang didirikan pada tahun 1983. Kemudian dikonversikan menjadi Akademi Keperawatan pada tanggal 3 Januari tahun 2000. Selanjutnya, setelah berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau yang dikenal dengan Stikes YRSI Sumbar yang terhitung pada tanggal 8 Juli 2008. Pada saat itu, Stikes YRSI memiliki 3 jurusan yaitu D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan D3 Kebidanan. Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi YRSI Sumatera Barat didirikan pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan jurusan S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Ilmu Gizi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Administrasi Publik, dan kemudian ditambah dengan jurusan yang lama yaitu S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan. Nah, setelah mengetahui sejarah perkembangan YRSI Sumatera Barat dan Universitas Muhammad Natsir, kita lanjut ke poin kedua, yaitu nilai perkembangan YRSI Sumatera Barat. Perkembangan YRSI Sumatera Barat ialah pelayanan tanpa memandang perbedaan. Misi dari YRSI ialah memberikan pelayanan kesehatan optimal bagi seluruh masyarakat tanpa memandang agama, kedudukan, warna kulit, atau asal-usul, dengan berlandaskan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan slogannya yaitu, sesungguhnya sholatku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan
semata alam. Untuk mencapai tujuannya, maka Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat menyelenggarakan upaya kesehatan serta upaya-upaya lain yang berkaitan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan yayasan dan mengelola harta kekayaan yayasan. Yayasan Rumah Sakit Islam atau YRSI Sumatera Barat fokus pada dakwah dan layanan. Fokus pada dakwah melalui pelayanan kesehatan yang edukatif dan kesadaran bahwa kesehatan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengembangan di bidang pendidikan seperti pendirian Universitas Muhammad Natsir untuk meningkatkan kapasitas dakwah di bidang pendidikan. Fokus pada modernisasi dan peningkatan kualitas, peningkatan sumber daya manusia atau SDM melalui pelatihan dan beasiswa lanjutan, transformasi digital untuk efisiensi pelayanan dan tata kelola yang efisien dan transparan, dan pengembangan infrastruktur untuk layanan jangka panjang. Nilai perkembangan Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi ialah untuk pelayanan kesehatan yang optimal tanpa memandang latar belakang, serta penekanan aspek dakwah melalui pelayanan pendidikan, seperti yang terlihat dari fokus YRSI dalam meningkatkan sumber daya manusia, transformasi digital, dan tata kelola yang efisien, dan pengembangan infrastruktur berbasis syariah. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu konsep pelayanan Islamiyah di bidang globalisasi. Yayasan Rumah Sakit Islam atau YRSI Sumatera Barat mengimplementasikan konsep pelayanan kesehatan Islami di era globalisasi melalui pendekatan dakwah bilhal atau dakwah melalui tindakan nyata dan komitmen sebagai rumah sakit syariah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah YRSI, nilai perkembangan, dan konsep pelayanan YRSI Sumatera Barat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.